nikmat daripada nikmat duniawiyah, terlebihnya nikmat ukhrawiyah selama ia hidup di alam dunia ini, melainkan itu nikmat karena keberkahan daripada perantara baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa merasakan nikmat makan, bisa merasakan nikmat minum, bisa merasakan nikmatnya menghirup udara yang segar di pagi hari, bisa merasakan nikmatnya keindahan daripada pemandangan alam dunia seperti pantai, pegunungan, bukit-bukit dan lain sebagainya daripada keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita dapatkan, kita rasakan dan dapat kita nikmati itu semua karena keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah seyogyanya, sudah seharusnya dan wajib bahkan untuk kita itu memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, ketika nanti aku lewat di hadapan kalian, jangan kalian berdiri halnya untuk memuliakan aku. Dan juga ketika nanti aku ingin mengenakan sandalku, jangan kalian balikkan sandalku ini agar aku mudah untuk mengenakan sandalku tersebut." Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika waktu itu beliau semua mentaati apa yang disampaikan, dikatakan oleh dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lewat di hadapan para sahabat beliau, yang pada waktu itu para sahabat sedang duduk berkumpul bersama, membuat kumpulan lingkaran seperti itu. Kalau di pesantren bahasanya kita halakoh, buat lingkaran perkumpulan begitu. Para sahabat seperti waktu itu ketika Rasulullah SAW sedang lewat di hadapan para sahabat sedang membuat perkumpulan. Sehingga para sahabat tidak ada yang berdiri satupun. Karena apa? Ingat daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Nanti ketika aku lewat di hadapan kalian, jangan ada seorang pun yang berdiri halnya untuk memuliakan aku. Duduklah, ya. Teruskanlah duduk kalian, pembicaraan kalian, zikir kalian, seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW beliau lewat di hadapan para sahabat, tidak seorang pun daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berdiri halnya memuliakan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Illa wahid, kecuali satu orang, yaitu Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Di mana di waktu itu Sayyidina Hasan bin Thabit ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW termudanya sahabat. Beliau berdiri, Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berdiri. Sehingga para sahabat ini berkata kepada Sayyidina Hasan, "Ya Hasan, apakah engkau ini tidak ingin mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau telah melanggar perintah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hasan, engkau telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahasa Indonesianya kurang lebihnya seperti itu. Dan situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyaksikan kejadian tersebut. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu an, dengan santainya beliau, dengan senyum manisnya beliau yang ada di wajah beliau radhiyallahu an, beliau berkata, "Qiyami lil azizi aliyya fardun." Berdirinya aku untuk memuliakan seseorang yang mulia seperti halnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halnya suatu yang wajib untuk aku buat. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Dan meninggalkan suatu hal yang sudah wajib untuk kita buat, seperti memuliakan, menghormati, mengagungkan Rasulullah SAW, bukanlah hal yang benar dan tidak dibenarkan. Ajibtu liman lahu aqlun salimu. Aku ini heran ngelihat orang punya akal yang bagus, akal yang sempurna, akal yang sehat,
bisa berpikir dengan baik, tapi apa? Dia melihat seseorang yang seperti Rasulullah SAW ini, dia tidak mau berpikir dengan akal jernihnya. Ya rohadal jamala walayakun. Dia melihat seseorang yang mulia seperti halnya baginda besar Nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mau berdiri untuk memuliakan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Hasan mengucapkan hal tersebut, fayakumuna ashabu Rasulillah SAW. Serentak seluruh para sahabat Rasulullah SAW semuanya berdiri halnya memuliakan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita ambil daripada cerita salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu ini? Apakah memerlukan sebuah dalil untuk memuliakan kekasih Allah, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW, terlebihnya, terkhususnya para sahabat saja seperti itu. Sahabat Rasulullah SAW yang hidup, yang ada di zaman Rasulullah SAW, beliau telah memberikan contoh sari tauladan untuk kita ikuti jejak beliau di dalam mengagungkan, memuliakan kekasih Allah, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Cukup kita punya akal yang sehat, kita punya akal yang jernih, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dimuliakan dan mana yang harus tidak kita muliakan. Tidak perlu harus dalilnya mana, buktinya mana dan lain sebagainya. Tidak. Memuliakan Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW tidak memerlukan seperti halnya banyak uang dan lain sebagainya atau apapun itu alasan. Hanya membutuhkan akal sehat untuk berpikir jernih, mana yang harus kita muliakan dan mana yang harus tidak kita muliakan. Kita perhatikan Rasulullah SAW, kasarannya begini, pantas gak kita tidak memuliakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala? Dan sekarang dalam hukum fikih sholat saja, di kitab Fathul Mu'in itu, pengarang kitab itu beliau menyampaikan, di mana ketika seseorang sholat dan dia sampai di tasyahud awal atau tasyahud akhir, tidak membaca sholawat, tidak membaca lafaz sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai daripada akhir itu doa yang dibaca di tasyahud awal atau tasyahud akhir, ini tidak sah sholatnya. Kita berpikir, kita renungkan, dalam sholat saja seandainya kita tidak membacakan sholawat kepada baginda besar Nabi SAW, sholat kita nggak sah. Nah sekarang, seandainya kita tidak mengagungkan baginda besar Nabi Muhammad SAW, maka bisa jadi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bisa jadi, tidak akan sah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena tidak mencintai kekasihnya, tidak mengagungkan, memuliakan kekasihnya. Siapa itu? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya. Sekarang kita, ketika kita, contoh mudahnya gitu ya, ketika kita ingin mengirimkan surat kepada seorang presiden, pemimpin negara, bagaimana caranya? Ya kan? Kita kan enggak, ya kita kenal sama beliau yang bersangkutan, tapi beliau kenal nggak sama kita? Presiden ini kenal nggak sama kita? Kenalnya ya rakyat semua, seluruh rakyat Indonesia, tapi persatuannya, pernama perorangan daripada seorang rakyat, daripada rakyat Indonesia, kenal? Tidak. Gimana nih agar kita bisa ngirim surat kepada presiden biar cepat sampainya ke presiden, cepat diterima surat tersebut? Harus ada perantara. Siapa yang kita jadikan perantara? Ajudan presiden. Ajudan yang kita jadikan perantara apa? Karena hampir 24 jam ajudan presiden selalu bersama dengan presiden. Nah sekarang
kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencari jalan tercepat, terbaik, termudah untuk kita jadikan wasilah agar kita cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Siapa? Siapa yang mau kita jadikan wasilah? Siapa yang kita mau jadikan perantara untuk kita jadikan dengan perantara ini kita diterima sholat kita, diterima ibadah kita, diterima puasa kita, diterima zakat kita, dikabulkan doa-doa kita, dan mendapatkan syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la syafa'ata illa syafa'atuh, di mana tidak ada hari yang bisa, di mana tidak ada syafaat yang bisa memberikan sebuah syafaat di hari tersebut melainkan yaitu kekasih Allah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang harus kita jadikan wasilah terbaik untuk kita? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika kita berdoa, akan berdoa kepada Allah, kita awali dengan bismillah, alhamdulillah, dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akhiri daripada doa kita juga dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ulama, ketika seorang hamba ini berdoa kepada Allah diawalkan dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri dengan salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dijamin terkabulnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan daripada maulid yang kita baca sekarang. Pengarangnya itu adalah salah satu daripada keluarga baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi radhiyallahu anhu. Itu beliau awalkan daripada maulid beliau dengan alhamdulillahil gawi sultanuh al-wabihi burhanuh, seperti itu. Dan nanti ketika di akhir, di akhir maulid juga sama, bersolawat dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulainya alhamdulillahi gawi sultanuh, dimulai dengan membaca salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Seperti itu. Ini adalah sebuah uswah, contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Siapa? Para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, yang juga beliau adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita nggak usah bingung, nggak usah pikirkan dan dengarkan perkataan-perkataan orang-orang yang menentang tentang pujian kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan mereka berkata apa, tetap kita memuji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memuji kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita di dunia, terlebihnya di akhirat. Ya. Terlebihnya di akhirat. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda tentang nanti kehidupan kita di alam akhirat. Yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Paling dekatnya kalian nanti di hari akhirat, yaitu adalah orang-orang yang paling banyak daripada membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pengen punya kedudukan yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu, juga para pemuda dan para pemudi, kalian semua, kita semua, Al-Fagir juga, kira-kira pengen gak mempunyai kemuliaan, yaitu
ketika nanti di akhir akhirat ada kedekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nggak kira-kira? Nah, ini jawabnya kurang semangat. Nah, bapak-bapak, ya kok ayem gini ya? Kalau kata orang Jawa, adem ayem tentrem. Apa itu? Diem aja. Ya. Kalau kata orang Sunda apa? Apa? Hare-hare. Masya Allah. Ya. Kita semua pengen. Siapa yang nggak pengen? Ya, dijamin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama kali yang bakal ditolong sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua menginginkan kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, dan orang-orang yang kita cintai semua, terlebihnya guru kita semua, muallim-muallim kita semua. Kita ingin semua kita kumpul lagi seperti kita ketika ada di alam dunia. Tidak ada yang tidak menginginkannya. Tidak ada cerita orang tua pisah dengan anaknya. Gak ada yang mau. Begitu juga dengan sebaliknya, anak berpisah dengan orang tuanya. Tidak ada yang mau. Nah, salah satu cara terbaik dan termudah untuk kita buat, kita perbanyak sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halnya kita meminta syafaat pertolongan kepada beliau. Semoga kita semua yaumul qiyamah nanti dikumpulkan bersama baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya ketika kita hidup di alam dunia, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak-anaknya, dan semuanya kita berkumpul bersama yaumul qiyamah bi syafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir tidak bisa banyak berkata karena memang mungkin juga tadi ada Muallim Syarif dan Muallim Maulana yang telah menyampaikan ilmu-ilmu kemuliaan daripada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sejujurnya Al-Fakir ini tidak ada apa-apanya dengan beliau-beliau, karena Al-Fakir ini memang kebetulan ya apa adanya ya. Jadi mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, al-fatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal karami, Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, al-fatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya
وانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة ولاحة نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sedikit sebelum Al-Fagir akhiri, ada sebuah amalan daripada Samahatul Ustadz Al-Habib Abdurrahman Ibni Al-Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musid Al-Qutub Al-Doktor Al-Habib Abdullah Bil-Fiqih Malang mata'anallah bitul hayati amin. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pas di lafaz wa iyyaka nasta'in itu dibaca diulang sebanyak 7 kali. Ya, setelah membaca wa iyyaka nasta'in 7 kali, diulang 7 kali, kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai hajat-hajat. Kata beliau, fadilah, kemuliaan, keutamaan membaca seperti itu, insyaallah doa hajatnya qabul. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat dan menerima ijazah amaliyah tersebut di channel YouTube Musholla Wali Songo, dan beliau telah mengijazahkan dengan ijazah umum. Siapa saja boleh mengamalkan dan menggunakan amalan tersebut. Ya. Sekian dari Al-Fagir. Apabila ada salah kata penyampaian, saya sekali lagi meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.